Di hamparan timur Pulau Jawa, terbentang sebuah landscape yang menyimpan luka mendalam. Lebih dari 1 dekade berlalu, namun jejak dahsyat sebuah bencana masih membekas, menganga seperti kawah abadi. Inilah kisah tentang lumpur Lapindo. Bukan hanya sekedar tragedi, namun juga cerminan pahit dampak dari abai terhadap alam. Tanggal 29 Mei 2006, kehidupan di Sidoarjo berubah selamanya. Semburan lumpur panas dari perut bumi yang diakibatkan oleh aktivitas pengeboran meluluh lantahkan permukiman, merenggut mata pencaharian, dan mencemari lingkungan dalam skala yang tak terbayangkan. Jadi lumpur Sidoarjo ini terjadi tepatnya di tanggal 29 Mei tahun 2006. Sampai dengan saat ini, semburan lumpur Sidoarjo ini masih terus terjadi, di mana intensitas ataupun debit semburan lumpur yang terjadi berdasarkan data pengukuran terakhir yang kita lakukan, yaitu berkisar antara 27.000 sampai dengan 32.000 meter kubik per hari. Di tahun 2019, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo telah melakukan kajian rencana tindak darurat Tanggul Lumpur Sidoarjo. Kemudian kita juga melakukan rutinitas berupa pemantauan dan monitoring, itu pun secara fisik ataupun secara real time dengan dibantu oleh sistem. Kemudian kita juga secara rutin memelihara dan mengalirkan lumpur ke Kali Lubang. Hari-hari pertama adalah neraka yang tak terbayangkan. Bau gas yang menyengat, udara yang menyesakkan, serta ketidakpastian yang mencekam. Mereka yang terdampak berjuang sendiri di tengah lautan lumpur, meratapi masa depan yang suram, tenggelam bersama lumpur keserakahan. Suara sirine yang menggema dari lokasi pengeboran menjadi awal dari kejadian tragis ini. Tanpa tahu apa dan mengapa, ledakan terjadi dan material ganas menyembur dengan cepat, serta merendam pemukiman penduduk di sekitar lokasi pengeboran. Pendirian eksplorasi gas Lapindo yang menyalahi undang-undang lingkungan dengan mendirikannya di dekat pemukiman dan fasilitas umum tentu harus dipertanyakan. Apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai eksplorasi atau justru eksploitasi? Jadi permasalahan Lapindo itu adalah eksploitasi yang diizinkan oleh pusat. Sementara sebenarnya di tata ruang daerah itu tidak ada di situ. Jadi kalau di tata ruang pusat itu adalah blok minyak. Tapi kalau di tata ruang daerah di situ tidak terdapat posisi blok minyak tadi. Ya, kasus ini ya, ketika eksploitasi ya sebenarnya ketika sesuai prosedur ya itu harapannya bisa dicegah ya. Untuk ada teknologi yang tentu bisa digunakan itu. Nah ini kemudian persoalan ini kan sudah terjadi ya, sehingga untuk mengatasi mungkin ternyata dalam kurun waktu sekian tahun itu juga mengalami kegagalan. Apa yang sudah dilakukan saat ini sebenarnya sudah cukup baik ya untuk dari tahun 2006 ya masa kejadian sampai saat ini banyak yang diceritakan itu pemerintah usaha untuk menutup memang tidak mudah karena jika pas adalah tidak bekerja bukan hasil yang bagus. Memang pada akhirnya menunggu sampai proses itu berakhir. Jadi tekanan gas dari darat itu ada masanya jika dia mulai energinya itu rendah ya, sehingga nanti akan berdisti. Nah sehingga film dokumenter ya maupun media sosial lain ya yang secara kontinu ya berbicara tentang kebencanaan ya, itu adalah yang sangat bagus. Nah, karena meskipun ini sudah tidak terjadi lagi misalnya ya, tapi pesan-pesan ini akan muncul selalu ada ya, karena eksploitasi sumber daya alam cukup ada ya.
kecerobohan manusia, kelalaian juga akan tetap ada, tata ruang masyarakat juga tetap gunakan ya. Itu yang kemudian menjadikan perhatian semua pihak. Nama saya Bu Uhi. Dulu bertempat tinggal di Desa Mindi, Porong. Karena ada Lapindo, kami semua warga di Mindi ini pindah kota, pindah desa masing-masing. Saya kebetulan pindah di Desa Waru, Gempol, Pejapanan. Yang terkenal orang bilang Kampung Pia. Nah, di situ dulu alhamdulillah banyak pengusaha pia. Itu jaya, dari orang kos, rumahan, dari orang yang berada juga seperti orang Cina, itu berkembang pesat. Karena ada corona, semuanya mengalami jatuh. Seperti saya juga, dan saya sampai tidak bisa lagi usaha bikin pia. Dulu waktu masih jaya, punya 5 karyawan, ya alhamdulillah bisa mencukupi hidup kami dan karyawan. Karena corona, ekonomi lemah langsung jatuh, itu saya sudah berusaha berikhtiar berjualan di rumah, sepi. Kampungnya memang masuk kampung, jalannya ya rame sih, tapi gak serame di Lapindo, Kampung Mindi ini. Saya sudah berusaha jual keliling, ya macam-macam, namanya orang berikhtiar. Ya buka momong bayi yang ibu orang tuanya kerja, itu ya sudah saya coba. Ya masih sulit, gak bisa berkembang cepat gitu loh. Terus ya ikut warung gitu sambil belajar dari bos-bos yang punya warung banyak, itu mencari orang yang bisa dipercaya buka warung gitu. Lama-lama saya punya inisiatif, karena saya tidak punya uang kontrak, di mana-mana itu pasti kontrak. Buka warung itu yo biaya bikin warung. Nah ini ada saudara punya warung di Desa Mindi ini, tidak ada yang menempati, gak ada yang sabar, karena memang sulit. Merintis suatu usaha itu memang sulit, perlu kesabaran dan kekuatan mental. Ini saya manfaatkan warung ini, saya buka sendiri, itu pun bantuan dari saudara yang punya warung ini. Saya kembali lagi di kampung saya dulu, yang jalannya itu masih dipakai oleh umum. Jadi saya kembali lagi di desa saya menempati warung ini. Sudah bukan tempat saya yang sebenarnya, ini sudah milik Lapindo. Setelah perjalanan panjang meninggalkan kampung halamannya yang tergusur oleh lumpur, Bu Uhi mencoba bertahan hidup di tempat baru. Ia sempat bekerja di pabrik memproduksi kue pia rumahan dan mencoba membuka warung di rumahnya. Tapi tidak begitu laku dan semuanya tak semudah yang dibayangkan. Hingga akhirnya langkahnya kembali menuntun ke tanah yang pernah ditinggalkannya. Tanah yang dulu memaksanya pergi. Meski bekas luka kehidupan masih membayang, Bu Uhi memilih kembali ke sekitar area lumpur Lapindo. Bagi beliau, tempat ini meskipun pernah menjadi sumber duka, tetapi ternyata masih bisa menjadi tumpuan untuk hidup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak atas lingkungan yang bersih, hak atas hidup sehat, hak atas kehidupan yang layak, bahkan hak atas harta benda, semua itu adalah bagian dari perlindungan yang dijanjikan oleh undang-undang. Pasal ini menjadi harapan sekaligus pengingat bahwa perlindungan lingkungan bukan sekedar aturan, tapi hak yang harus diwujudkan agar setiap warga bisa kembali merasa aman, layak, dan bermasa depan. Lalu bagaimana bantuan dari pemerintah untuk sejauh ini, Pak? Gak ada. Gak adanya ini kayak dalam hal apa nih? Lah, yang ditanyakan ini nggak menyangkut Lapindo loh ya. Nggak ada. Lapindo menawari dijual nggak apa-apa, nggak dijual nggak apa-apa. Entah kalau yang terdampak nggak ngerti loh ya. Ini yang maksudnya nggak layak huni. Tapi bagi saya nggak ada pemaksaan dari pihak Lapindo itu untuk dijual, nggak ada. Cuma gitu dong. Pemerintah telah memberikan sosialisasi, menyampaikan informasi terkait resiko, memberikan edukasi mengenai upaya mitigasi, hingga menjelaskan langkah penanganan jika terjadi bencana. Warga pun diberi kebebasan untuk memilih. Namun, ketika pilihan itu jatuh pada wilayah yang masuk ke dalam zona rawan bencana, apakah membiarkan mereka tetap tinggal bisa dianggap sebagai keputusan yang bijak? Ya itulah, tapi sekarang saya sudah dibayar untung, saya sekarang punya rumah. Tapi masalah ganti rugi per meter 1 juta. Per meter 1 juta. Dulu tuh nego-negoan orang sini sama orang sana. Dulu orang sini nawarkan 3 juta, tapi kenanya segitu. Tapi walaupun ditawar 1 juta, orang sini nggak mau, nggak bisa keluar. Tapi kita ya harus mau. Kalau nggak mau malah nggak dibayar, malah nggak karu-karuan. Dibayar 1 juta. Per meter. Bapak dapatnya rumah atau uang? Saya dapatnya di sini rata-rata bukan rumah, ganti rugi uang. Dampak sosial masyarakat ya di masa awal memang begitu signifikan ya. Artinya ketika dia mengakibatkan masyarakat harus meninggalkan tempat tinggalnya ya, dan itu banyak kampung yang harus berpindah. Masyarakat yang tergusur itu memang luar biasa, baik dampaknya secara ekonomi, secara sosial, dan kemasyarakatan sangat luas sekali. Dan sampai saat ini masyarakat itu sudah pindah di banyak tempat ya, yang kemudian tersebar dan sudah tidak lagi punya kaitan dengan Lapindo. Lumpur panas menyembur tanpa pandang bulu, melenyapkan masa depan dan membuat masyarakat sangat amat dirugikan. Para petani, buruh, pedagang, serta masyarakat berpenghasilan rendah harus terpaksa meninggalkan rumah, meninggalkan tanah kelahiran mereka, menjadi pengungsi di negeri sendiri. Pemerintah secara gamblang memberikan persetujuan kepada PT Lapindo Brantas untuk melakukan eksplorasi di wilayah Sidoarjo. Mengapa izin itu diberikan? Lantas, siapa yang harus disalahkan? Pemerintah yang lalai atau PT Lapindo yang abai?
19 tahun sejak semburan awal lumpur Lapindo, waktu terus berjalan, namun cerita dan luka tak akan pernah usai.